Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita akan melanjutkan pembahasan tafsir surat Al-Muddathir. Kita sekarang akan masuk di pembahasan ayat ke-21 sampai ayat ke-30 insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Thumma nadhara thumma abasa wa basara thumma adbara wastakbara faqala in hadha illa sihrun yu'thar in hadha illa qawlul bashar sa'uslihi saqar وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. Allah berfirman yang artinya, kemudian dia, siapa dia di sini? Siapa Bu? Al-Walid bin Mughirah. Kemudian dia, yakni Al-Walid, merenung, memikirkan. Thumma abasa wa basar. Lalu ia berwajah masam dan cemberut. Kemudian berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Faqala, lalu dia berkata, Al-Quran ini hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. Ini hanyalah perkataan manusia. Kelak aku akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar. Ya, kata Allah, nanti aku akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar. Dan tahukah kamu apa neraka Saqar itu? Neraka Saqar itu tidak meninggalkan, tidak pula mengembalikan, membiarkan. Yang menghanguskan kulit manusia. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan ambil beberapa faidah atau pelajaran dari ayat-ayat yang mulia ini. Di ayat ke-21 firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma nadhara", kemudian dia merenung memikirkan. Ayat ini merupakan kelanjutan dari usahanya Al-Walid yang memikirkan secara berulang-ulang dengan jeliknya pengamatan. Kalau ada suatu kesalahan
di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi dia selalu berusaha mencari-cari celah, direnungi, dipikirkan, diperhatikan, diteliti oleh Al-Walid ini. Tapi niatnya jahat, niatnya buruk dan busuk, dalam rangka mencari-cari titik lemah dari ayat-ayat Al-Quran. Dia sangat berharap jika ada titik kelemahan ayat yang bisa dijadikan senjata untuk mengkritik, mencela, menghabisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia pun punya alasan, dia pun punya sandaran untuk memalingkan manusia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'an yang dibawanya. Nah, inilah kejahatan Al-Walid, usaha yang buruk yang dia lakukan demi memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dakwah yang dibawanya, demi memusuhi Islam dan juga kaum muslimin. Kemudian di ayat kedua-dua, summa abasa wa basar. Jadi semakin dikaji, semakin diteliti, semakin dipikirkan, direnungkan, ternyata ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tidak pernah dia menemukan yang namanya aib, cacat, kekurangan sedikit pun di dalam Al-Qur'an. Walhasil Al-Walid akhirnya mengernyitkan wajahnya. Abasa wa basar, bermasam muka, asem wajahnya, merengut, cemberut. Kenapa ibu? Kalau ada orang cemberut, merengut, samutut, begitu ya, itu ekspresi apa bu? Marah, jengkel, mangkel, bete, ya pokoknya yang jelek-jelek aja, gitu ya. Semoga yang sedang cemberut cepat tersenyum. Kan tanggal muda ibu, ya. Baik. Jadi dia wajahnya asem seperti itu karena memang gagal mencari kelemahan Al-Quran. Semua cara terasa sempit bagi dirinya. Dia kehabisan akal sehingga tidak tahu lagi ucapan apa yang pas untuk mencela Rasulullah dan mencela Al-Quran yang dibawanya. Nggak didapatkan. Mau dari sisi mana dia kemudian mencela, mengkritik Al-Quranul Karim? Dari sisi gaya bahasanya, Masya Allah, gaya bahasa Al-Quran itu gaya bahasa terindah, sebagaimana yang berfirmannya, yang berkalamnya Allah Al-Jamil, yang maha indah, maka kalamnya pun kalam yang maha indah. Dan dari sisi bahasa, dari sisi pembahasan, dari sisi gaya pembahasan, dari sisi isi kandungan, pokoknya dari semua sisi nggak ada cacatnya, nggak ada celah sedikit pun untuk kemudian orang itu masuk mengkritik Al-Quran. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dan demikianlah kesempurnaan Al-Quran, sebagaimana maha sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Fussilat ayat ke-41 dan ayat 42. Wa innahu lakitabun aziz la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid.
Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia, kitabun aziz. La ya'tihil batil. Di sini poinnya. La ya'tihil batil. Tidak akan didatangi oleh kebatilan. Baik dari depan maupun dari belakang. Baik pada masa lalu ataupun pada masa yang akan datang. Allah berjanji untuk menjaga kemurnian Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Maka tidak ada kebatilan. Tidak ada kebatilan di dalam Al-Quranul Karim. Dan dia tidak bisa didatangi oleh kebatilan. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, lawajadu fihi khairan katsira. Maka pasti benar-benar akan kau dapatkan pertentangan yang sangat banyak sekali di dalam Al-Quran. Dan ternyata Al-Quran satu dengan ayat yang lainnya tidak ada pertentangan di dalamnya. Al-Quran juga tidak pernah bertentangan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Demikian pula di ayat ini, la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfih tanzilum min hakimin hamid. Al-Quran itu tidak akan didatangi oleh kebatilan, baik dari depan maupun dari belakang. Maksudnya baik pada masa awal-awal turunnya ataupun pada masa yang akan datang sampai nanti kiamat, karena Allah menjaga kemurniannya. Tanzilum min hakimin hamid, diturunkan dari Rabb yang maha bijaksana dan maha terpuji. Ibu, semakin terpuji seseorang, ya biasanya semakin terpuji pula tutur katanya, gitu kan? Orang itu baik buruknya dengan apanya? Dengan tutur katanya, kan begitu. Itu yang paling nampak. Bagaimana dengan Allah Al-Hamid, zat yang maha terpuji. Ya, terpuji zatnya, terpuji sifatnya, terpuji semua perbuatannya. Maka ketika berkalam, pasti kalamnya pun kalam yang terpuji. Tidak akan ada pertentangan di dalamnya. Tidak akan ada kebatilan di dalam Al-Quranul Karim. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di ayat berikutnya, summa adbara wastakbar. Ayat ke-23. Summa adbara wastakbar. Kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Jadi sudah capek-capek mengkaji, meneliti, enggak dapat. Sampai kemudian cemberut, merengut. Tanda kekecewaan karena dia gagal menemukan celah untuk mencacati Al-Quran. Maka efek berikutnya, adbara wastakbara. Dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Dan demikianlah sifatnya orang-orang kafir, baik dari kalangan musyrikin ataupun ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Mereka senantiasa mencampakkan Al-Quran di belakang punggung mereka karena kesombongannya. Bisa dilihat surat Al-Baqarah ayat berapa, Bu? Ayat 101. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini mengisahkan tentang
al-Yahud wan Nasara dan orang-orang musyrik semisal dengan mereka. Bagaimana mereka bersikap terhadap Al-Qur'an. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballah wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Dan setelah datang kepada mereka seorang rasul, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, maksudnya apa yang ada pada diri mereka, ya berupa Taurat dan Injil. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, mereka melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung, seakan-akan mereka tidak mengetahuinya. Nah, kalau kitabnya mereka saja, mereka campakkan, mereka tahrif, mereka rubah-rubah sesuai dengan hawa nafsu mereka. Maka bagaimana lagi dengan Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini sifatnya orang-orang kafir. Mereka mencampakkan Al-Quran itu, berpaling dari Al-Quran, dan mereka bersikap sombong, menolak kebenaran daripada Al-Quranul Karim. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Faidah berikutnya, faidah yang kita ambil dari ayat 24 dan ayat 25. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Faqala in hadza illa sihrun yu'thar. In hadza illa qaulul bashar. Katanya Al-Mughirah, in hadza, Al-Quran ini hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. Al-Quran ini hanyalah perkataan manusia. Jadi bukan wahyu dari Allah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan inilah kesombongan, inilah kecongkakan Al-Walid, yang dengan congkaknya Al-Walid mengatakan bahwa Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. Jadi menurut tuduhannya Al-Walid, Al-Quran itu adalah suatu ucapan yang disalin, ditiru oleh Muhammad dari orang lain yang lebih dahulu daripadanya. Diterima Muhammad dari dongeng-dongeng orang yang bercerita kepadanya, atau yang disebut dengan asatirul awwalin. Ya begitu, mereka berkeyakinan, mereka menganggap, mereka menuduh, yang sejatinya hati kecil mereka itu mengakuinya bahwa ini bukan dari sisi manusia. Dan demikianlah ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang kalau sudah kehabisan senjata biasanya apa? Membabi buta. Orang tenggelam itu kalau sudah tidak punya sandaran pegangan, rumput sekalipun yang sangat lemah, tidak punya pegangan yang kokoh, dia akan mengambilnya. Ya demi apa? Demi keselamatan dirinya, kan begitu. Nah demikian, ini orang-orang kafir ini selalu berupaya mencacati Islam. Ya semakin mereka berupaya, semakin mereka kehilangan cara, kehilangan akal. Akhirnya memfitnah secara membabi buta. Disebut Nabi itu tukang sihir,
Al-Quran yang disampaikannya itu adalah sihir dan mantra-mantra yang dipelajari. Dikatakan itu ucapan manusia. Ya, dikatakan pula itu syair. Padahal Nabi itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Al-Quran juga disebut oleh mereka asatirul awwalin. Ya, dongeng-dongeng purbakala. Dongeng-dongeng orang terdahulu. Dan banyak sekali di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengungkapkan apa yang diungkapkan oleh mereka ini. Saya nukilkan beberapa ayat di antaranya. Ibu nanti bisa baca ayat-ayat itu. Ya, mereka menyebut Al-Quran itu dengan asatirul awwalin. Dongeng-dongeng orang-orang dahulu. Taib. Tidak berhenti di situ. Al-Walid tidak hanya mengatakan in hadza illa sihrun yu'thar, tapi dia pun mengatakan in hadza illa qaulul bashar. Ya, selain dari menuduh Al-Quran sebagai sihir yang bisa dipelajari, Al-Walid juga menganggap bahwa Al-Quran itu adalah perkataan manusia biasa. Dan Muhammad mencurinya dari ucapan-ucapan orang lain. Ini kan tuduhan tidak mendasar. Tuduhan yang tanpa bukti sedikit pun. Dan dari sinilah kita memahami bahwa Al-Walid mengingkari Al-Quran sebagai kalamnya Allah. Mengingkari Al-Quran sebagai firman atau wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kita katakan seandainya tuduhan Al-Walid itu benar, bahwa Al-Quran itu perkataan manusia biasa, tentu orang lain selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti ada yang sanggup menyusun seperti Al-Quran. Kalau memang apa yang dituduhkan itu benar, tentunya ibu-ibu yang dirahmati Allah, akan ada selain Nabi Muhammad yang kemudian bisa menandingi Al-Quran. Kenapa demikian? Karena pada saat itu, di masa itu, banyak sekali terdapat tokoh-tokoh sastrawan yang lidahnya itu fasih bersyair, bersajak, dan pandai beretorika. Artinya saat itu ibu banyak sekali para pujangga. Taib. Nah, kalau Al-Quran itu buatan Nabi, ucapan manusia biasa, atau didapatkan oleh Nabi dari dongeng-dongeng purbakala, ya tentu akan ada yang sanggup menandinginya. Barakallahu fikum. Dan ternyata tidak ada seorang pun yang sanggup menandingi Al-Quranul Karim yang keluar dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan di surat Al-Baqarah tegas sekali ya bagaimana tantangan itu diberikan. Al-Baqarah ayat berapa? 43 ya. Berapa? Al-Baqarah ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin mim mithlih." Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tantang, fa'tu bi suratin mim mithlih. Coba datangkan, buatlah satu surat semisal saja. Ya, satu surat yang semisal, satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Kalau kamu butuh bantuan, silahkan ajak penolong-penolongmu selain Allah. Jika kamu itu orang-orang yang benar.
Maka di ayat ke-24-nya, tambahkan ayat 24-nya. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti kata Allah tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Ini menunjukkan bahwa orang tidak percaya kepada Al-Quran hukumnya kufur. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, dia terancam dengan siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Na'udzubillah. Dan apa yang dilakukan oleh Al-Walid ini jelas kekufuran yang sangat besar. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian kita lanjut. Faidah yang terakhir kita ambil dari ayat 26 sampai ayat 30. Allah berfirman, "Sa'uslihi saqar." Kelak kata Allah, aku akan memasukkannya. Nyah di sini siapa? Al-Walid. Kelak aku akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar. Wa ma adraka ma Saqar. Tahukah kamu apa neraka Saqar itu? La tubqi wa la tadhar. Allah kemudian memberikan jawabannya di ayat-ayat berikutnya. Kata Allah, neraka Saqar itu la tubqi wa la tadhar. Tidak meninggalkan juga tidak membiarkan. Tidak meninggalkan juga tidak membiarkan. Maksudnya tidak ditinggalkan juga tidak dikembalikan. Thayyib. Lawahatul lil bashar, yang menghanguskan kulit manusia. Alaiha tis'ata asyar. Di atasnya itu ada 19 malaikat penjaga. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di ayat ke-26 dan seterusnya sampai ayat 30, pada ayat-ayat ini Allah menggambarkan balasan setimpal, jazaan wifaqan, balasan yang setimpal bagi Al-Walid dan yang semisal dengannya dari orang-orang yang begitu lancang menuduh Al-Quran sebagai ucapan manusia. Apa balasan setimpalnya? Sa'uslihi saqar. Allah akan memasukkan Al-Walid ke dalam neraka Saqar. Ibu, kalau orang itu belum mati sudah diancam, sudah diinformasikan bahwa kelak dia akan menghuni api neraka, di antara faedahnya apa ini? Kayak Abu Lahab, itu belum mati saja sudah diponis neraka. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab. Sayasla naran dzata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api neraka yang lahab. Lahab itu apa? Itu bahasa Arab yang sudah jadi bahasa kita. Lahab. Ibu kalau makan sama sambal terasi, ikan asin, sayur asem,
Itu kan suka lahap, nyah-nyeh-nyoh katanya gitu ya. Lahap sampai berkeringat. Sehah, tahu sehah ibu? Orang kepedesan itu sehah. Ya. Nah lahap itu bergejolak, membara. Sayasla naron dzata lahab. Kelak Abu Lahab itu masuk ke dalam api neraka yang bergejolak. Demikian pula istrinya, pembawa kayu bakar. Taib. Nah, kalau ada orang semacam Abu Lahab, semacam Al-Mughirah di sini, belum mati sudah divonis neraka. Apa di antara pelajarannya? Apa, Bu? Ya banyak pelajarannya. Kita jangan mencontoh dia, harus waspada dari kekufuran. Gitu ya. Demikianlah balasan orang-orang yang kufur. Dia akan masuk neraka. Pelajaran yang lainnya apa? Apa, Bu? Kalau orang belum mati sudah divonis neraka, maka di antara pelajarannya, orang ini sepanjang hidupnya tidak akan pernah jadi muslim. Tidak akan pernah jadi mukmin. Paham maksudnya? Jadi sepanjang hidupnya pasti kafir. Karena Allah sudah memvonis dia dengan siksa api neraka sebelum matinya. Artinya sudah tidak bisa lagi dibayang-bayang, diprediksikan, sudah tidak bisa lagi dianggap orang ini nanti akhir hayatnya taubat, masuk Islam. Enggak. Pasti dia matinya di atas kekufuran. Pasti itu. Karena firman Allah tidak akan pernah salah. Tidak mungkin kalau dia tobat sebelum matinya, berarti nggak berlaku dong ayatnya. Nah itu pelajarannya. Pun demikian, jika ada orang sebelum matinya kok sudah disebut sebagai ahli surga. Ashabu Badr misalkan. Para sahabat yang ikut perang Badar. Kemudian sahabat-sahabat tertentu yang secara personal Nabi menyebutnya sebagai ahli surga. Seperti Bilal bin Rabah, Uqasyah bin Mihsan, Abu Bakar As-Siddiq, Khulafaur Rasyidin, semuanya pernah disebut oleh Nabi. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Nah, ini sudah dinas oleh Nabi. Kalau ada orang sebelum matinya sudah dinyatakan sebagai ahli surga, berarti pelajarannya apa, Bu? Kebalikan dari yang tadi. Sepanjang hidupnya dia tidak akan pernah jadi orang kafir. Sepanjang hidupnya sampai matinya pasti dia mati di atas iman dan Islam yang terbaik. Begitu. Ya, Ibu yang dirahmati Allah, maka hanya Allah yang berhak untuk memberikan vonis neraka. Hanya Allah yang berhak untuk kemudian menjamin seseorang dengan surga. Adapun kita enggak boleh. Kita enggak boleh memastikan orang pasti di surga. Gitu ya. Ini fulan pasti di neraka. Siapa kita? Kalau kita kan enggak ngerti, Ibu ya. Bisa jadi orang kafir hari ini besok jadi muslim. Bisa jadi tahun ini orang itu berislam, ternyata 5 tahun ke depan dia murtad. Waliyadzubillah. Gak ada yang tahu. Maka manusia tidak boleh
ponis-ponisan. Yang boleh dia katakan secara umum, siapa yang berpegang teguh dengan iman, dengan amal soleh, siapa yang mati dalam ketakwaan, insya Allah surga bagi dirinya. Ini kan kalimatnya umum. Adapun fulan bin fulan pasti surga, ini tidak boleh kecuali apa yang sudah dipastikan oleh Allah dan Rasulnya. Demikian pula dengan ponis neraka. Fulan bin fulan di dalam api neraka. Ini kuasanya Allah. Kita hanya boleh mengatakan secara umum. Gitu ya. Siapa yang berbuat syirik kepada Allah, kesyirikan besarnya dibawa mati, maka dia terancam dengan siksa api neraka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itu kan namanya ta'mim. Ya, berbicara secara umum, tidak nunjuk personal tertentu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi itulah balasan setimpal. Kita balik lagi ke pembahasan. Itulah balasan yang setimpal yang akan didapatkan oleh Al-Walid dan juga orang-orang yang semisal dengan dirinya. Dia akan masuk ke dalam neraka Sakor. Sauslihi Sakor. Kemudian berikutnya Allah sampaikan wama adraka ma Sakor, dan tahukah kamu apa neraka Sakor itu? Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Wama adraka ma, di dalam Al-Quran ini sering terulang-ulang. Wama adraka, adro itu kata kerja apa, Bu? Fiil apa dia? Adro. Ada yang belajar bahasa Arab? Fiil ada berapa fiil? Fi'il, ain. Fi'il ada berapa, Bu? 3. Barakallahu fiik. Yang pertama fi'il madhi. Kalau bahasa Inggris itu apa namanya? Past tense. Ada eat. Eat itu makan. Kalau sudah makan, eat. Pokoknya begitulah. Kalau bahasa Inggris past tense. Itu fi'il madhi. Ada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu continuous tense. Begitu ya? Akan atau sedang. Kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang atau yang akan datang. Kalau madhi tadi sudah berlalu, lampau. Ada kata kerja perintah. Nah, adro itu kata kerja apa? Wama adroka. Dia fi'il madhi, Ibu ya. Dan tahukah kamu? Fi'il mudhari'nya ada yudri. Adro yudri. Nanti di dalam Quran juga ada yang pakai mudhari'. Wama yudrika la'alla sa'ah. Wama yudrika, bukan adro tapi yudrika. Nah, kita bahas yang adro. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, perhatikan. Baik, kita lanjutkan. Wama adroka. Wama adroka ma. Ini dalam Al-Quran sering terulang ya. Sering terulang. Di beberapa ayat Allah mengungkapkan kalimat ini. Ini wama itu namanya istifham. Wama adraka ma, dan tahukah engkau? Tahukah engkau? Apakah engkau sudah mengetahui? Begitu ya. Nah, dalam bahasa Arab kalau ada kata tanya menggunakan kalimat ini, adra, yudri. Wama adraka ma, dalam bahasa Arab itu menunjukkan ta'zim, menunjukkan tahwil,
Jadi kalau ada kata tanya dengan ungkapan seperti ini menunjukkan besar dan sangat dahsyatnya masalah yang sedang dipertanyakan. Al-qari'atu mal qari'ah wa ma adra. Ini wa ma adraka mal qari'ah. Al-qari'ah. Apa itu al-qari'ah? Tahukah kamu? Begitu. Apa itu al-qari'ah? Jadi kalimatannya ini kalimatannya yang besar dan sangat dahsyat sekali. Wa ma adraka mal qari'ah. Wa ma adraka ma saqar. Artinya yang sedang ditanyakan ini bukan perkara yang remeh. Bukan perkara yang enteng, tapi perkara yang besar, menakutkan dan sangat dahsyat. Wa ma adraka ma saqar. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, tadi kita sampaikan adra di situ fi'il madhi. Ini kaidah ya. Ini kaidah yang menjadi faidah bagi kita. Setiap pertanyaan dalam Al-Quran dengan kalimat wa ma adraka yang menggunakan fi'il madhi tadi, adra, maka jawabannya akan didapatkan pada ayat-ayat berikutnya. Nah, sama di sini, wa ma adraka ma saqar, pasti ada jawabannya setelahnya. La tubqi wa la tadhar lawahatul lil bashar 'alaiha tis'ata asyar. Begitu, Bu. Semua yang kata tanyanya dengan wa ma adraka, pasti jawabannya datang di ayat setelahnya. Mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Tahukah kamu apa itu al-qari'ah? Maka jawabannya ayat setelahnya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Nah, itu jawaban dari pertanyaan wa ma adraka. Sama di sini juga. Wa ma adraka ma saqar. Allah jawab dengan 3 ayat. La tubki wa la tadhar lawahatul lil bashar 'alaiha tis'ata asyar. Apalagi yang ayatnya wa ma adraka. Sama'i wa tariq wa ma adraka mat tariq. Nah, itu at-tariq, Ibu ya. Was sama'i wat tariq wa ma adraka mat tariq. Nah, jawabannya pasti ayat setelahnya. Was sama'i wat tariq, demi langit dan demi at-tariq. Wa ma adraka mat tariq. Tahukah kamu apa itu at-tariq? Jawabannya an-najmus tsaqib. An-najmus tsaqib. Nah, demikian kaidahnya. Jadi kalau ada kata tanya menggunakan wa ma adraka, maka jawabannya sudah ada di ayat berikutnya. Tapi kalau wa ma yudrika pakai fi'il mudhari, itu jawabannya belum ada, enggak diketahui. Wa ma yudrika la'alla sa'ah. Tahukah kamu kapan itu sa'ah terjadi? Sa'ah itu kiamat. Ada yang tahu? Tidak ada. Barakallahu fikum. Jawabannya belum diketahui kalau kalimatnya wa ma yudrika. Bisa dipahami, Ibu? Dan ini kaidah ya di dalam tafsir Al-Qur'an. Dan nanti
ketika ibu melewati mendapati ayat-ayat atau kata tanya seperti ini dalam Al-Quran, maka kita bisa memahaminya. Nah di sini ketika ada kalimat wa ma adraka ma saqar, maka langsung diberikan jawabannya. La tubqi wa la tadhar. Saqar itu tidak meninggalkan dan juga tidak mengembalikan. Maksudnya apa? Setiap tubuh manusia yang disiksa dan dibakar dalam neraka Saqar, tidak satu pun yang tersisa dari daging maupun tulangnya. Berarti hancur, lebur. Kemudian tubuh yang hangus, tubuh yang telah hangus itu dikembalikan lagi menjadi baru, menjadi segar, utuh kembali. Namun ternyata dibakar lagi sampai hangus untuk kedua kalinya. Dibarukan lagi, diutuhkan lagi, disegarkan lagi, setelah itu diberangus lagi, disiksa lagi, sampai kemudian hangus, berantakan, tidak karuan. Habis itu dibarukan lagi, disegarkan lagi, diutuhkan lagi tubuhnya seperti sedia kala. Berikutnya diberangus lagi dan seterusnya. Sampai kapan? Sampai kapan, Bu? Kalau dia kafir, mati di atas kekufuran, dia musyrik, syirik akbar, dan mati di atas kesyirikan besarnya itu, dia akan mengalami itu kekal abadi untuk selama-lamanya. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Kalau dia muslim mukmin yang masih sah iman dan Islamnya, menurut penilaian Allah Subhanahu wa taala, namun dia punya dosa-dosa besar yang Allah berkehendak tidak mengampuninya, maka dia tidak akan kekal dalam siksa api neraka. Tapi jangan dicita-citakan ya. Sing penting Ustaz melebu suwargo. Nji, melebu itu kan ada dua gitu ya. Ada melebunya itu langsung, masuknya itu langsung ke surga. Ada yang masuk surganya itu mampir dulu ke neraka. Mampir ke neraka itu bukan mampir ngombe. Ya, kayak ibu lagi safar Balikpapan Samarinda lewat Bukit Soeharto, mampir ngombe di kilo 50. Apa itu, Bu? Tahu Sumedang. Beli karedok, beli tahu, beli sop, ya, soto Bandung, begitu ya. Itu namanya mampir ngombe. Enak, Bu? Enak, gitu ya. Saking enaknya kan bikin kanker, gitu. Kantong kering. Nah begitu, ibu yang dirahmati Allah. Jadi orang mampir ke neraka bukan mampir ngombe. Orang mampir ke neraka itu pasti disiksa. Dan jangan dibayangkan, yang penting gak kekal. Enggak, susah. Menghadapi siksa neraka itu berat, gak akan tahan kita. Ibu, wong penderitaan dunia saja susah. Ada orang punya masalah kecil saja bisa seminggu stresnya. Dia medud aja. Padahal mungkin masalahnya gak besar-besar banget. Bisa gak mau makan, gak mau minum. 1 minggu tuh stres, depresi, gara-gara punya masalah. Seperti orang yang buntu dengan solusi.
Itu baru ujian penderitaan di dunia. Bisa bikin kurus itu orang. Makan banyak tapi nggak jadi lemak, gitu kan? Seneng nggak Bu kalau begitu? Kadang kita iri ya sama orang begitu tuh. Makannya banyak tapi tetap aja langsing, gitu. Kita yang makan sedikit saja, dikit-dikit jadi langseng, gitu ya. Ya, ibu yang dirahmati Allah. Orang bisa menderita di dunia seperti itu. Bagaimana dengan penderitaan di dalam api neraka? Nasallallahu as-salamah. Na'udzubillah min adzabin nar. Maka tiap hari kita meminta surga, tiap hari juga kita berlindung dari api neraka. Nah itu ibu, la tubqi wa la tadhar. Jadi disebut ditinggalkan tidak, dikembalikan tidak. Bahasa lainnya, la yamutu wa la yahya. Dikatakan mati enggak mati, dikatakan hidup juga tidak hidup. Ya begitu kondisinya. Utuh disiksa lagi, diutuhkan lagi, disiksa lagi, diutuhkan lagi, disiksa lagi. Disebut hidup enggak hidup, disebut mati juga tidak mati. Nasallallahu as-salamah. Kemudian yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, lawahatul lil bashar. Lawahatul lil basar. Pakai shin. Lawahatul lil bashar. Lawahah, menghanguskan kulit manusia. Itu siksa neraka sakor. Lawahah artinya menjadikan dan mengubah kulit menjadi hitam, lebih hitam dari gelap dan pekatnya malam. Padahal di dunia, masya Allah, itu orang ratu kecantikan. Kalau ada di pipinya semut yang berjalan, semut saja sampai terpeleset, gitu. Saking glowingnya, gitu. Barakallahu fiikum. Ketika dia menjadi wanita kafir, laki-laki yang kafir, dan mati di atas itu, maka nanti dia akan disiksa, dibakar sampai kulitnya itu menjadi hitam. Kalau ada orang kulit hitam masuk neraka, ya tambah, gitu ya. Sudah hitam aslinya, gitu ya. Ditambah dibakar dalam api neraka, makin gosong aja. Ya. Thaib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi neraka sakor itu akan membakar hangus kulit manusia sampai hitam sehitam-hitamnya. Ya, di dunia saja kadang kita melihat ibu ya, bagaimana orang ketika jadi korban kebakaran. Bagaimana kondisinya? Ya begitu. Itu baru api dunia. Nah, api neraka itu 69 kali lipatnya lagi. Alaiha tis'ata asyar. Di atasnya itu ada 19 malaikat penjaga. Sebagian penjelasan mufassir, 19 itu adalah 19 jenis malaikat. Ya, dikenal juga malaikat Zabaniyah. Begitu ya. Di surat apa Zabaniyah itu? Al-Alaq. Surat apa, Bu? Al-Alaq. Al-Alaq atau Al-A'la? Sanad'u Zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Surat apa berarti itu? Al-Alaq. Ayat keberapa tuh, Bu? Ayat 18. Di ayat ke-15, kalla la ilam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Sekali-kali tidak, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. Nasiyatin kadzibatin, nasiyatin kadzibatin khati'ah. Yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Faliyad'u nadiyah,
maka biarkanlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Teriakan, panggilan, minta tolong saat itu tidak manfaat. Sanad'uz zabaniyah, kelak kami akan memanggil malaikat zabaniyah, malaikat penyiksa orang-orang yang berdosa. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Itu malaikat zabaniyah, malaikat yang ditugaskan untuk menyiksa para pendosa. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalamah. Dan malaikat yang bertugas menjaga neraka ditugaskan untuk menyiksa orang-orang yang di dalam api neraka. Karakternya mereka ini kejam, kasar, bengis, beringas. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari siksa api neraka. Jaga, lindungi, pelihara dari siksa api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, ini sifat atau karakter dari para malaikat penjaga pintu neraka atau yang ditugaskan untuk menyiksa orang-orang yang masuk ke dalam api neraka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alaiha malaikatun. Penjaganya adalah para malaikat. Ghiladun, yang kasar. Shidadun, yang keras. Kasar, keras, kejam. Memang mereka ditugaskan untuk itu. Dan Masya Allah, la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang tidak pernah durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan mereka ini selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi jangan dibayangkan kayak siksaan di dunia. Penjaga-penjaga penjara begitu ya, bisa disogok ya. Bisa disogok. Disumpel saja mulutnya pakai duit gepokan, selesai sudah. Orangnya bisa keluar jalan-jalan ke Bali, ya, jalan-jalan ke mall. Barakallahu fikum. Yang penting uangnya deras ngalir. Itu kan di mana, Bu? Di dunia. Nah, jangan dibayangkan malaikat-malaikat di neraka itu modelnya begitu. Bisa kong kaling kong. Ya, bisa bernegosiasi ya. Atau sebentar, satu hari saja kita pengen rehat ini, jangan disiksa terus. Kali-kali pengen jalan-jalan ke mall gitu ya. Bisa enggak? Enggak bisa. Itu hanya terjadi di dunia ya. Kalaupun bisa, itu hanya di dunia. Di akhirat lain cerita. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini pelajaran kita. Tadi di poin pertama ketika Allah menjelaskan neraka Sakor, bahwa neraka Sakor itu la tubqi wa la tadhar, tidak meninggalkan dan tidak mengembalikan, dengan makna orang yang disiksa dia sampai hangus, sampai binasa, kemudian diutuhkan lagi, disiksa lagi, diutuhkan lagi. Ini ibu bisa lihat di surat An-Nisa ayat 56. Ya, surat An-Nisa ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, bagaimana kulitnya penduduk neraka itu kemudian dibuat utuh lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara
kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab innallaha kana azizan hakima. Sungguh orang-orang kafir, orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Nah, di sini poinnya. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulit mereka itu hangus, matang, badalnahum juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang lain. Untuk apa, Bu? Diganti lagi kulitnya dengan yang baru, liyadzuqul azab, agar mereka merasakan azab. Ini dipakai di dunia kedokteran, bahwa kulit itu indera perasa. Ya, indera perasa. Ibu pernah disuntik? Kapan sakitnya disuntik itu? Kapan, Bu? Ketika ujung jarum bersentuhan dengan lapisan kulit kita. Kalau sudah di dalam sakit enggak? Enggak. Pas pertama josnya saja. Ketika ujung jarum yang tajam itu menyentuh lapisan kulit, kerasa itu. Tapi kalau sudah jos ke dalam, ya sudah enggak kerasa. Mau ditambah 5 cm kah ke dalam, mau berapa senti. Yang penting sudah ketemu dulu dengan kulit. Kerasanya itu pas bersentuhan dengan kulit. Makanya kulit disebut indera perasa. Nah, ini ayatnya. Liyadzuqul azab, kulit itu diganti dengan yang baru lagi supaya dia merasakan azab. Karena kulit itu indera perasa. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Innallaha kana azizan hakima. Sungguh Allah itu maha perkasa, maha bijaksana. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari siksa api neraka. Dan semoga Allah memasukkan kita semua ke dalam surganya. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Semoga Allah mengijabah dengan kemuliaan hari Jumat ini. Baik Ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.